biar ada yang ditandain. Ada yang hilang stabilonya? Punya ibu. Ibu ada 2. Coba siapa yang hilang? Barisan ini udah ada ya? Barisan ini bareng-bareng. Tandain nanti ya. Oke, halaman 108 sudah dibuka. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar di bab baru ya. Sebelumnya Ibu mau nanya kabar. Gimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ada yang puasa? Ada. Yang puasa sempat sahur gak? Sempat. Yang belum puasa banyak? Mudah-mudahan nanti kita bisa puasa bareng ya. Oke, sebelum kita belajar seperti biasanya kita berdoa dulu. Berdoa, coba tangannya diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sebelumnya coba Ibu mau ngasih pertanyaan dulu ke kalian. Menurut kalian bumi yang kita tempatin itu sama nggak? Dari misalkan nih, kita kan ada daerah Cimenteng, ya sekolah kita daerah Cimenteng. Terus ada yang tinggal di mana misalkan di Jirig Jaya. Ketika kalian melewati jalan dari Jirig Jaya ke Cimenteng, itu gini nggak? Lurus, rata terus. Pasti ada mudunnya, naiknya, beloknya ya. Terus ada gerenjel-gerenjelnya. Terus ada lurusnya, benar? Berapa kali pudunan? Kalau dari Jirig Jaya, turun, lurus, turun. Terus dari Jalan Cagak nih, tahu Jalan Cagak? Pertigaan, itu turun apa lurus? Tuh, turun, terus lurus. Nanti ke Parakan Salak gimana? Naik lagi. Nah, itu membuktikan bahwa apa? Kira-kira dari cerita tersebut menurut kalian bumi itu kayak gimana? Teksturnya, permukaannya, apakah rata? Apakah bergelombang? Apakah ada yang di atas, ada yang di bawah? Tidak rata ya, ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang nurun banget, ada yang lurusnya banyak. Nah, itu menandakan bahwa kalau bumi yang kita tempati itu tidak rata, tapi mempunyai penampakan. Penampakannya kayak gimana? Yaitu ada yang menonjol, ada yang ke bawah gitu. Itu adalah penampakan permukaan bumi. Tapi dari sekian permukaan itu sebenarnya bumi itu dibagi ke dalam 3 bagian. Coba di sana di nomor 1 ada tulisan apa? Litosfer. Secara garis besar, nih garis besar ya, bumi itu terbagi ke dalam 3. Nih kita bikin tabel. Yang pertama itu litosfer. Apa itu litosfer? Daratan. Apakah kita melakukan aktivitas itu di daratan? Benar. Litosfer adalah tempat kita melakukan aktivitas sehari-hari. Sekolah di daratan, tinggal di daratan. Berarti kita adalah mamalia ataupun makhluk hidup yang tinggal di daratan.
Apakah ada makhluk yang tidak tinggal di daratan? Apa? Ikan. Ikan. Ya, buaya 2 tempat. Selain ikan dan buaya apa? Burung, boleh lah. Burung mungkin bisa 2 tempat. Bisa di atas karena bisa terbang ya. Sebenarnya kalau tidur dia di mana? Di bawah kan? Cuman aktivitasnya kebanyakan di udara. Oke, kita bahas daratan dulu. Litosfer atau daratan sebagai tempat tinggal kita juga seperti yang udah diceritakan tadi di awal, tidak mempunyai permukaan yang sama, tetapi ada yang menukik, ada yang ke bawah, aya nu mudun, aya nu naik, ya, nu mudun, aya nu naik, jak, ada yang datar, seperti kayak gitu. Nah, litosfer ini berarti ada beberapa bagian. Pertama, bagian yang menonjol. Kira-kira yang menonjol di litosfer atau di daratan itu apa? Nah, iya gunung. Coba dibaca di sini. Di halaman 110. Apakah kalian pernah melihat gunung yang menjulang tinggi? Nah, di sini berarti menandakan pembahasan baru bahwa bumi itu mempunyai bagian yang menonjol yang disebut sebagai salah satunya adalah gunung. Lalu bagian menonjol yang kedua di sini. Di paragraf kedua, kalian juga bisa melihat bukit. Bukit menonjol enggak? Menonjol. Berarti yang menonjol yang selanjutnya adalah bukit. Gunung dan bukit adanya di mana? Di litosfer ataupun daratan. Bagian, ibu ulangi ya. Bagian daratan yang menonjol itu adalah gunung dan bukit. Langit, langit mah bukan. Gunung dan bukit. Kalau misalkan bedanya gunung sama bukit kira-kira apa? Kalau gunung lebih tinggi, kalau bukit lebih rendah, atau ada istilah lain, bukit adalah anaknya gunung. Bukit adalah anaknya gunung. Coba bayangin, kalian sama bapak kalian lebih tinggi siapa? Bapak tuh. Kalian lebih pendek. Badannya lebih besar siapa? Bapak. Begitupun sama gunung dan bukit. Gunung teh bapakna, bukit teh anak. Nah, bisa dibayang ya. Nah, gunung tuh emang sebesar kayak gimana? Kalian kalau lewat jalan Bojongpari, apa Bojongpari? Lurus kan kianya. Terus di luar teh aya gunung nih gitu tah. Kayak gini nih gunungnya. Luas kayak gini. Kalau ini misalkan jalan Bojongpari, ini sawah. Ini kalau lagi cerah terlihat tumpukan gunung. Ini adalah namanya Gunung Gede. Emang gede? Kenapa Bu disebut Gunung Gede? Karena di bawah gunung ini ada 3 kecamatan. Apa aja? Ada Bogor, Sukabumi, dan Cianjur. Luas. Jadi di bawah ini, di bawah Gunung Gede ini ada 3 kecamatan. Ini 3 kabupaten, salah ya? 3 kabupaten. Ini kenapa disebut Gunung Gede? Ya karena ini dia punya badan yang besar dan di bawahnya terdapat 3 kabupaten besar. Sukabumi termasuk 3 kabupaten besar. Bogor pun, Cianjur juga termasuk kabupaten besar. Nah, bedanya bukit apa dong Bu? Kalau bukit biasanya tidak seluas itu. Hanya di satu daerah, dan itu pun kadang di satu kampung pun tidak sampai menutupi kampung. Contoh, bukit. Siapa yang pernah ke Bukit Teletabis? Enggak ya? Ini deh, Parakan Salak. Kalian Parakan Salak tahu? Ada gundukan besar yang di sininya ada
apa namanya? Terserah. Tahu? Kafe terserah? Ini teh nya, ieu teh aya naon teh? Ieu teh naon teh ngaranna teh? Danau suka rame. Suka rame, nama-nama suka rame emang. Danau suka rame. Di lu ieu teh aya pulo nih, kafe pulo cenah, ieu teh kecamatan. Nah, teh kalau kalian muter ke sini nih, ini teh aya kafe lain namanya kafe terserah. Nah, ini ada gundukan-gundukan. Di dieu teh tempat renang, ngaranna teh naon an? Lain an Najwa nah. Lain an Najwa Sukabuminya. Iya nih di dia Azahra Najwa ya. Kolam renang Najwa. Nah, itu kan gundukan. Nah, itu disebut bukit. Menutupi daerah enggak? Enggak, cuma satu kampung enggak ya? Mau pipis apa enggak? Enggak sampai menutupi kampung, tidak sampai menutupi daerah. Cuma segini. Tapi itu menonjol tidak? Menonjol. Cirinya menonjol. Kalau kita mau ke sana kudu naik. Kudu mau kita rada capek lah sautik. Kecuali kalau naik motor. Motornya yang capek. Nah, kalau jalan kaki kitanya yang capek. Kalau kalian mau jalan ke sini aja nih, di sini banyak kebun teh nih. Ini lumayan capek, lumayan keringetan. Tapi kalau motor gak tahu kuat, gak tahu enggak gimana arenanya. Nah, inilah disebut tonjolan yang ada di daratan yang disebut bukit. Sedangkan yang tadi disebutkan yang gede itu, yang di bawahnya ada 3 kabupaten itu disebut gunung. Makanya sebelum naik gunung, naik bukit dulu. Biar latihan. Oke, paham ya? Nah, kalau tadi kita sudah ngebahas yang menonjol, emang Bu, kayak jerawat gitunya? Lolobana atau tonjolan kok? Enggak. Ada juga yang datarnya. Apa yang datarnya? Disebut pintar. Disebut bagian yang datar. Bagian landai ya, enggak datar. Bagian landai. Ibu, landai itu apa sih landai teh? Landai teh nanya. Gitu tah? Seret gitu. Kos karpet digebrakeun nih se. Maya, landai teh ya bisa dibilang rata lah, tapi gak rata-rata banget. Tidak menonjol. Bagian landai itu ada disebut lembah. Ibu, kalau lembah apa? Nah, di sini coba dibaca sama kalian. Mana ya? Nah, di paragraf 3, selain gunung dan bukit, kalian juga bisa menemukan lembah. Lembah itu apa? Ditandain. Lembah adalah dataran landai yang berbentuk akibat adanya 2 bukit atau 2 gunung. Berarti bisa disimpulkan, kalau ada kampung yang diapit oleh 2 bukit, 2 bukit, ini disebut lembah. Kalau diapit 2 gunung, itu bisa hanya kampung, bisa disebut kabupaten. Kalau gunung gede gak? Berarti jarak antara gunung dan gunung lain berarti lebih jauh daripada bukit satu dengan bukit yang lain. Gunung, coba Ibu pengen nanya, gunung dan bukit lebih besar mana? Gunung. Oke, kita sepakat ya, gunung dan bukit lebih besar gunung. Berarti lembah yang diapit oleh gunung lebih luas daripada daerah yang diapit oleh bukit. Diapit teh naon Bu? Diapit teh dijepit. Diapit teh di antara. Paham ya? Diapit itu di antara. Contoh, lingkungan ini. Nih. Adalah daerah yang diapit oleh bangku Ikhwan dan bangku Ahwat. Paham ya? Jadi lembah itu adalah daerah ini nih contohnya. Kalau diapit gunung berarti lembah itu lebih luas. Paham? Kalau hanya diapit oleh bukit berarti tempat itu lebih sempit. Sekarang Ibu nanya, daerah mana yang diapit 2 gunung? Pernah lihat daerah mana yang diapit 2 gunung? Oke, sok. Ada yang mau tahu? Kira-kira Sukabumi diapit 2 gunung nggak ya? Iya. Sukabumi juga diapit 2 gunung. Gunung apa, Bu?
Gunung Salak, dan Gunung Gede. Emang Gunung Salak katingali? Katingali. Nih kalau kalian jalan di Jalan Anu Jore itu Ponokaso. Ponokaso, siapa yang sering lewat Ponokaso? Siapa yang rumahnya lewat Ponokaso? Oh banyak. Yang sering, yang pernah lewat Ponokaso buat belanja apa gitu. Kacicurug. Sok lewat Ponokaso tara. Oh sok. Nih, ibu bayangkan ya. Ieu teh Asko tahu Asko? Oh ya, yang hari ini jalannya sudah diperbaiki oleh warga, bukan pemerintah. Lalu datar. Nah, di dia we menemukan adrenalin nih, bolong-bolong. Ini jalannya pokoknya patokan anu jalannya rusak weh. Nah, kalau lagi cerah, di sini sawah ya. Ini sawah dan ada rumah nih, rumah nanti enakeun teh. Ada rumah, ini sawah, anggap we sawah lah. Nah, di sini kelihatan, Bu. Ya, kalau malam banyak kerlap-kerlip lampu. Ini adalah Gunung Salak. Depan sebelah dia na Sukabumi, tukangna Bogor. Jadi Gunung Salak teh pager antara Gunung Bogor aja Sukabumi. Nah, ini Gunung Salak. Di sini ada Gunung Gede. Nih di antara dua gunung kita termasuk lembah yang sangat luas. Sukabumi itu termasuk ke dalam lembah yang sangat luas, diapit oleh dua gunung. Masya Allah ya. Makanya kalau di kita kelebihan dari lembah itu airnya melimpah dan bersih. Di kita ada berapa pabrik air? Coba. Aqua ada di kita. Itu Remenorama. Di Jawa Remenorama. Terus yang berbahan dasarkan air, Yakul ada di kita. Pokari ada di kita. Terus nanti Kratindeng ada di kita nanti. Jadi Siwan tahu? Ada 5 brand besar di kita. Karena di kita airnya banyak. Bagus dan banyak. Benar. Bagus dan banyak. Itu adalah kelebihan lembah. Lembah itu terkesan sejuk dan melimpah air bersih. Harus disyukuri ya. Harus disyukuri kita tinggal di daerah yang tidak susah mencari air. Kemarau nak pernah tuh kahesean cai. Betul. Apalagi daerah Jirik Jaya ya. Daerah Cibuntu mana? Cibuntu hadir? Banyak. Kalau daerah Cimenteng ada? Iya di Cimenteng apalagi banyak. Nah, alhamdulillah lah pokoknya kita harus bersyukur kita tinggal di daerah yang air bersihnya melimpah. Oke, balik lagi ke tema. Berarti ada 3 hal yang perlu diingat dalam daratan. Pertama yang menonjol. Apa aja yang menonjol? Oke, lalu daerah yang diapit oleh 2 tonjolan atau 2 gunung atau 2 bukit, apa namanya? Ikhwan, ibu nanya, daerah yang diapit 2 gunung apa namanya? Oke, yang diapit 2 bukit lembah juga, cuma lebih sempit biasanya. Paham ya? Di litosfer juga kita mengenal istilah, nanti ibu tulis dulu. Coba dibaca. Daratan tinggi, daratan rendah. Jadi di kita itu ada istilah daratan tinggi dan daratan rendah. Ini tidak masuk ke dalam ini bagian ya, menonjol dan tidak menonjol. Kalau ini daratan tinggi dan daratan rendah. Ibu dataran tinggi teh kuahnya. Salah, lain daratan, dataran. Coba dibaca di paragraf di halaman 111 paragraf pertama. 111 sudah? Siapa yang mau baca? Iqbal.
Paragraf pertama 111. Oke, jadi patokannya adalah permukaan laut. Paham ya? Permukaan laut itu apa? Lautan. Jadi di daratan itu kan kita bersampingan dengan lautan, benar? Daratan Jawa di atas, di bawah, di samping, di belakang ada lautan? Ada. Nah, itu jadi patokan. Apakah daerah tersebut dataran rendah ataukah dataran tinggi? Dataran tinggi. Kalau dataran rendah dulu ya harus ya. Itu dari permukaan laut 0 sampai berapa meter? 0 sampai 200. Kalau dataran tinggi berarti di atas 200. Lebih dari 200 apa meter apa kilometer? Meter. Ibu ulang. Perhatikan. Di bumi atau di daratan itu ada 2 jenis daratan. Yang pertama apa, Ikhwan? Di bumi atau di daratan atau di litosfer ada 2 jenis daratan. Yang pertama daratan tinggi, yang kedua daratan. Oke, Ibu ulang ya. Di daratan itu ada 2 jenis daratan. Yang pertama, yang kedua daratan rendah. Patokannya dari mana? Permukaan laut. Kalau rendah itu dari permukaan laut berapa ketinggiannya? 0 sampai 200. Ibu jelasin ulang ya, punten. Di daratan secara ketinggiannya ataupun dihitung dari permukaan lautnya terbagi ke dalam 2. Ada daratan hebat, daratan rendah, ada daratan tinggi. Patokannya dari mana? Dari permukaan laut. Dari permukaan laut. Kalau daratan rendah dari permukaan laut berapa? Dari berapa? 0 sampai 200 meter. Kalau daratan tinggi berapa? 200 atau lebih dari 200. Lebih nih. Kalau kena kayak gini lebih ya. Berarti sebelah sininya lebih, mulutnya. Lebih dari 200 meter. Paham ya? Nih. Kalau Ibu ulang. Daratan itu ada 2 jenis. Apa aja? Daratan tinggi, daratan rendah. Diukur dari mana patokannya? Permukaan laut.
permukaan laut. Ikhwan, kalau daratan tinggi, daratan rendah dari permukaan laut berapa? 200 meter. Ikhwan lagi, kalau dataran tinggi lebih 200 meter. lebih dari 200 meter. Paham ya? Alhamdulillah itu udah daratan. Coba sekarang sebelum mulai kita ice breaking dulu. Asik ice breaking. Ice breakingnya yang sederhana aja ya. Melatih fokus. Yang nggak fokus, nanti kalian bakal menjelaskan apa itu litosfer secara garis umum. Oke. Coba. Yang biasanya ini. Silahkan oper sampai lagu ini selesai. Cicak, cicak, ding, ding. Nyanyi bareng. Lagu apa? Lagu apa yang mau? Ini aja. Pada hari Minggu. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Cepat. Ku duduk samping bangku sudah siap bekerja, menemani kuda supaya baik jalannya. Hei, detik, 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 tuh. Detik, 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 detik. Tuh, Reja. Oke, Reja. Coba Reja, Ibu mau nanya. Secara daratan itu terbagi ke dalam 2 bagian. Daratan apa aja? Dan? Oke. Daratan rendah itu jaraknya dari mana patokannya? Permukaan? Oke, permukaan laut. Tepuk tangan untuk Reja. Mau lagi? Sekarang akhwat ya. Akhwat ya. Yang pendek aja. Lagu apa? Balonku ada 5, nyanyi. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dar, kajiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, kepegang erat-erat. Oke. Siapa namanya? Salsa. Apa itu lembah? Oke, benar. Tepuk tangan buat Salsa. Kayak gitu ya. Lagi. Waktu kan masih banyak yang dibahas. Yang pertama, oke. Tadi udah ya, daratan itu ada yang menonjol, ada yang rendah. Ada yang dataran rendah. Terus daratan ada yang tinggi, ada yang rendah. Ada yang menonjol, ada yang melandai. Oke, Ibu ulang. Di daratan itu ada yang menonjol, ada yang landai. Landai atau lembah. Terus secara daratan itu ada daratan tinggi, ada daratan rendah. Sekarang kita maju ke laut. Apa itu? Hidrosfer. Jelas ya? Dalam secara garis besar bumi itu ada daratan, lautan, dan udara. Jadi lapisan itu laut, darat, lalu di atas udara. Karena kita ngomongin tentang hidrosfer, coba dibaca halaman 111. Itu yang bagian tebal. Salisa, baca hidrosfer itu apa? Oke, diulang. Lukman, hidrosfer apa katanya? Nomor 2, 111, apa itu? Perairan yang menyelimuti permukaan bumi. Jadi pokok nama anu berair-air. Perairan yang ada di bumi disebut apa? Hidrosfer. Ibu ulang. Perairan yang meliputi bumi apa disebutnya? Hidrosfer. Hidrosfer.
Perairan. Berarti kalau perairan yang ada di bumi apa aja? Coba sebutin. Kalau kalian lihat bumi, oke benar, laut. Selain laut apa? Danau, sungai, danau. Susukan? Susukan buat ini nanti termasuk dalam sungai. Oke, berarti kita bisa mengambil kesimpulan kalau perairan yang meliputi bumi itu ada 3. Ada laut, ada sungai, ada danau. Kalau laut sudah jelas ya. Laut itu yang luas, kedalamannya beragam, dan banyak binatang lautnya. Dan rasanya berbeda dengan air yang ada selain di laut. Rasanya gimana kalau laut? Asin. Tapi perairan selain laut, itu rasanya kayak gimana? Tawar. Oke. Yang mau kita bahas adalah yang pertama adalah laut. Benar. Kalau secara garis besar, Indonesia ini lautnya banyak apa enggak? Banyak. Kenapa Indonesia menjadi negara yang punya banyak lautnya? Kuasaan lautnya. Kenapa? Ayo coba pikirin. Kenapa ya kok di Indonesia banyak lautnya ya? Enggak kayak di Malaysia gitu. Malaysia mah cuma segitu doang. Kok kita mah ada laut Bali, ada laut Cibangban, laut Sukabumi, ada laut Papua, ya, yang keindahannya. Benar nggak? Kenapa? Kenapa? Nih, Ibu tanya lagi. Kenapa Indonesia terkenal dengan banyak lautnya? Kenapa? Nanti pertanyaannya disimpan. Kenapa laut gak ada batasnya? Ada sebenarnya. Seperti kita itu tidak bisa sembarangan melewati laut yang ada di Cina. Nggak boleh. Kita tidak bisa melewati laut yang ada di Singapura. Nggak boleh sembarangan. Itu ada batasnya. Ada batasnya. Coba batasnya nggak kelihatan. Batas laut. Oh ya pulau. Ini pulau. Ini pulau. Ini lautan. Berarti laut ini sama ini batasnya apa? Pulau. Sekarang Ibu nanyanya gini, di Indonesia terkenal dengan banyak lautnya. Kenapa? Kok tahu? Karena kita negara kepulauan. Kalau banyak pulau, pulau itu terdapat di mana? Di laut kan? Di tengah-tengah laut, benar? Kepulauan itu ada daratan yang menonjol di antara laut. Betul. Ibu ngelengin. Daratan itu adalah daerah yang menonjol di tengah-tengah lautan. Sedangkan negara kita banyak pulaunya. Berarti otomatis lautnya pun banyak. Kalau di sini lautan itu adalah kalau di sini nggak ada penjelasannya, cuman kalau lautan itu adalah perairan luas yang mengelilingi pulau besar. Nggak, perairan luas yang mengelilingi daratan. Ibu ulang, lautan itu adalah perairan luas yang mengelilingi daratan. Tadi kan kita udah ngebahas daratan. Yang ngobrolin apa? Ngobrolin apa, Patan? Coba Pirja, ngobrolin apa? Perhatiin dulu. Siapa namanya? Patan, perhatikan. Lautan itu adalah perairan luas yang mengelilingi daratan. Daratan yang kita tempati itu dikelilingi oleh yang namanya lautan. Lalu sungai dan danau itu apa? Kalau sungai, ini bisa digaris nih. Itu adalah perairan yang ada di daratan.
Kalau laut adalah yang mengelilingi daratan. Paham? Ibu ulang. Lautan adalah air yang mengelilingi daratan. Sedangkan sungai dan danau adalah perairan yang terdapat pada daratan. Kalau sungai adalah aliran. Di sini ada nih. Coba teman-teman dibuka halaman 112. Sudah? Di sini. Air sungai akan mengalir dari sumber mata air menuju laut. Sungai adalah sebelumnya. Sungai adalah daratan yang menggenangi air yang mengalir. Kalau sungai itu adalah genangan yang mengalir. Ibu, mengalir itu apa? Mengalir itu berjalan. Lempang. Contohnya, kalian taruh aja aqua atau sesuatu yang ringan di atas permukaan sungai. Apakah sungai itu benda itu akan terus maju? Maju mengikuti arus. Ibu, kalau benda berat gimana? Kalau benda berat otomatis tenggelam. Kalian naruh misalkan styrofoam. Tahu styrofoam kayak gitu? Ngambang gak? Dialirin di air, di sungai, bakal mengalir gak? Bakal mengalir. Berarti air itu berjalan, punya jalannya. Dia terus berjalan. Emang kalau sungai itu dari mana ke mana kira-kira? Bisa dari berbagai tempat. Bisa dari mata air. Mata air tuh Kos Cibuntu tah, mata air. Misalkan dari danau atau dari, nah bisa dari ini dua tempat, atau dari gunung. Gunung sebenarnya mungkin dari mata air ya. Oke, kayak gini lah. Dari mata air atau bisa dari gunung atau dari danau. Siapa yang pernah ke Parakan Salak, Danau Parakan Salak? Oke, ada bagian ini ya, aliran airnya. Eta teh nih air cair we ngalir. Nah, berarti itu cikal bakal sungai yang berasal dari danau. Itu. Lalu ada air yang dari Cibuntu apa? Yang digigirna nih, digigir waterjen. Itu dari mana? Dari mata air Cibuntu terus ngalir. Gak tahu kemana. Nanti si sungai ini akhirnya akan menuju apa ini? Laut. Kenapa air laut gak habis-habis? Kenapa yo? Karena hujan. Karena air itu memang bukan untuk digunakan sebagai konsumsi. Kalau dipakai untuk konsumsi, misalkan kita bisa kenyang dengan air laut, habis gak air laut? Habis. Dari pertama kali diciptakan sakitu-kitu. Nah, karena itu bukan untuk dikonsumsi, tapi untuk tempat tinggal makhluk hidup. Ya, seperti terumbu karang dan lain sebagainya. Lalu air yang kita konsumsi dari mana? Dari sini nih. Sungai atau danau? Bae wios danau. Nah, aliran sungai dari misalkan dari hilir ya, namanya dari asal sungai menuju laut itu terjadi persimpangan. Kadang ke masjid jadi tempat wudhu, kadang kakulah, ke kamar mandi umum, benar? Itu adalah disebutkan sebagai perjalanan hidup. Kita bisa belajar hidup. Ada pernah dengar hirup mah kos cai we kumaha ngalirna, benar? Tapi kita harus nanya, kita mau dialirkan kemana? Apakah ke tempat wudhu? Apakah ke tempat buang BAB? Ya?
Apakah ke kamar mandi ataukah dipakai untuk minum? Kayak gitu. Air tuh nasibnya beda-beda. Paham sampai sini? Paham. Oke, selain sungai, ada apa lagi yang permukaan air atau perairan yang ada di daratan? Tadi kan sungai. Selanjutnya apa? Danau. Oh iya, rawa satu lagi ya. Nanti ya rawa mah di akhir. Kalau danau itu terbagi ke dalam dua. Ada buatan, ada alami. Kira-kira kalau ngomongin buatan, itu ada campur tangan manusia gak? Ada, sengaja digali lalu diisi air. Seperti danau Sukarame. Sukarame yang ada di mana? Nah, itu adalah buatan. Ibu cek saha baca we dongengna. Ya, Firza sama Aira kan pernah dongeng Sukarame. Di dongeng itu disebutkan kalau danau itu buatan siapa? Buatan manusia, lebih tepatnya Belanda. Ya. Sedangkan kalau alami biasanya tercipta karena bencana alam seperti gunung meletus atau gempa bumi. Ibu kira-kira emang gimana sih kok gunung meletus bisa menghasilkan danau? Jadi gini, gunung meletus mengeluarkan apa kalau meletus? Api atau larva panas ya. Kalau kena tanah bahkan menimbulkan lubang. Jadi si larva teh keluar, terus loba tumpah di satu tempat, menimbulkan lobangan yang sangat besar. Lama kelamaan terisi oleh air. Itulah disebut danau alami. Contohnya danau apa yang alami? Yang ada di Medan. Oke, Danau Toba. Danau Toba efek dari sebuah gunung letusan gunung. Ibu lupa gunungnya apa, tapi di sana memang ada gunung Merapi. Paham ya? Danau itu ada danau buatan, ada danau alami. Selanjutnya ada rawa. Di sini ada rawa gak? Emang? Oke, buka lagi 111. Tapi di sini disebutin ya. Permukaan bumi yang ditutupi air itu ada lautan, ada sungai, ada danau, ada rawa-rawa. Rawa-rawa itu apa sih, Bu? Biasanya rawa-rawa itu adalah permukaan air, permukaan daratan yang tergenang air. Tergenang ya. Paham nggak tergenang? Kos banjir. Paham banjir? Pernah lihat banjir? Tergenang selutut cenah. Tergenang teh kitu cak kaeusian cai weh. Itu tuh bukan buatan manusia, bukan buatan alam. Tiba-tiba daratan itu tergenang air. Ada gak? Ada, namanya rawa. Biasanya rawa-rawa itu, misalkan ini air, dipenuhi tumbuhan. Ini tumbuhan, ini tumbuhan. Dan biasanya baunya tidak enak. Karena di sini ada akar-akar tuh tumbuhan, eceng gondok, terus apa lagi? Genyer, tahu genyer? Nah, biasanya loba genyeran. Nah, anggap nih genyernya. Terus biasanya di samping-sampingnya ada pohon. Ya, ada bendera. Ini biasanya benderanya bisa warna kuning atau merah. Merah menandakan bahaya, kuning menandakan relatif aman. Paham? Kalau di rawa, kalau kalian pergi ke daerah Jakarta apa ya? Ada namanya rawa-rawa yang diisi oleh pohon mangrove. Bahasnya jauh teuing. Pokoknya nama gini weh. Rawa-rawa teh daratan yang tergenang air.
Airnya dari mana? Bisa dari sungai, bisa dari lautan. Ibu emang kumaha carana lautan bisa asup ke daratan? Kumahanya? Bisanya kayak gini. Misalkan ada tanah ya. Ini anggap tanah. Di sini pantai. Ternyata di sini ada lubang-lubang yang menghubungkan pantai dan daratan. Ararasup cai teh kana ieu. Jadi genangan. Nah, ini disebut rawa. Ada yang dari lautan, ada yang dari sungai. Oke, paham ya? Nah, di halaman 111 juga dikatakan kalau hidrosfer atau air itu jumlahnya berapa ini? 71%. Jadi planet kita planet apa? Ada gak di sini? Tuh lihat, planet kita apa? Bumi. Kebanyakan birunya, kebanyakan hijaunya. Di hijau itu ada biru, ada air gak? Ada. Jadi itu bisa dihitung kalau jumlah air di planet kita jauh lebih banyak daripada daratan. Berapa persen? 71%. Jadi kalau kamu dapat 100.000, misalkan ibu kamu ngasih uang lebaran 100.000, perhatikan kerja, 100.000, 71.000 dikasih ke kakak kamu yang SMA. Berarti sisanya berapa lagi kamu dapat? Nah, 29-nya kamu yang dapat lobaan saha? Kakak kamu. Nih, Lingga, ibu ngasihkan Acis 1 juta. Kamu dapat 710.000. Si iya dapat 290.000 lobaan saha? Lingga. Di sini Lingga mendapatkan porsi lebih banyak dari uang 1 juta. Berarti bumi juga gitu. Porsi terbanyaknya adalah air. Sisanya tanah atau daratan. Paham ya? Paham. Oke, kita udah ngomongin litosfer, hidrosfer, lalu selanjutnya apa? Atmosfer. Coba dibuka halaman. Oh iya, tadi rawa-rawa kan nggak ada definisinya ya. Tulis sama kalian. Rawa-rawa adalah, sok tulis pakai pulpen, pakai pensil. Di halaman 112 di samping gambar. Tulis atau mau di buku catatan juga boleh. Iya. Iya benar. Rawa-rawa adalah daratan yang tergenang air yang berasal dari laut atau sungai. Rawa-rawa adalah daratan yang tergenang air yang berasal dari laut atau sungai atau danau. Rawa-rawa adalah genangan air yang daratan yang tergenang air yang berasal dari laut atau danau. Atau daratan yang tergenang air. Rawa-rawa adalah daratan yang tergenang air. Sudah kebayang belum daratan tergenang air? Bayang ya. Udah? Yang berasal dari laut atau danau. Udah. Yang tergenang air yang berasal dari laut atau danau. Dari laut atau danau.
Apa sayang? Haus, lapar, ntar lagi istirahat. Oke, kita kebut sekarang hidrosfer. Atmosfer. Atmosfer berarti adalah lapisan atmosfer adalah lapisan udara. Di sini dilihat, sok tandain. Atmosfer adalah udara yang meliputi permukaan bumi. Tuh, di paragraf pertama di halaman 113. Sudah ketemu? Tandain. Oke. Atmosfer adalah udara yang meliputi bumi. Jadi misalkan, siapa yang pernah pakai selimut? Kalau selimut itu menutupi badan enggak? Ya, bisa jadi setengahnya, tapi ada bagian yang tertutupi ya. Nah, udara tuh gitu, menutupi permukaan bumi. Jadi bumi, kita yang ada di sini itu diselimuti oleh udara. Paham ya? Kabayang ya selimutan kumaha? Pernah selimutan sampai ke kepala gini? Nah, itu bayangin, kita itu, bumi itu, atmosfer adalah iya oke neng, adalah udara yang menyelimuti bumi. Nu kanal ta tandaan gitu. Iya, kita bayangkan bumi itu ibarat kita sedang menyelimuti badan kita dengan selimut. Katutupan tuh, pernah tuh? Nah, udara yang ada di atmosfer bumi itu menyelimuti permukaan bumi. Ieu aya hiji ewang ta. Ya. Kira-kira apakah satu lapis selimutna? Kalau bumi itu berlapis-lapis. Ibu kenapa ya kok berlapis-lapis? Karena punya fungsi yang berbeda, punya kandung. Ikhwan, perhatikan. Duduk kamu. Ibu ulang. Atmosfer adalah udara yang menyelimuti bumi. Bayangkan tubuh kita sedang diselimuti selimut sing rakep. Nah, udara tuh gitu, menyelimuti bumi secara keseluruhan. Bedanya, kalau kita cukup dengan satu lapis selimut, kalau bumi itu berlapis-lapis. Ada lapisannya. Lapisan yang pertama ada apa? Troposfer. Dari bawah ya. Nih, troposfer. Yang pertama adalah troposfer. Lapisan udara yang bisa kita dilihat di luar, kita lihat ada awan, ada pesawat yang bisa melintas. Siapa yang pernah lihat pesawat melintas? Pernah ya? Itu adalah lapisan troposfer. Lapisan pertama. Gua hapus dulu. Troposfer. Kayak bumi itu, bisa kan ini bumi ya? Ini nih dengan. Nah, troposfer tuh di sini nih. Troposfer. Nih, tulis lihat. Ini adalah troposfer, tempat awan, tempat pesawat melintas. Di sini ada bermacam-macam udara. Apa aja? Yang kita hirup apa? Udara, nama udaranya apa? Oksigen. Di sini juga ada nitrogen. Lalu ada sebagian kecil namanya karbon dioksida. Ya, di sini ada udara namanya
oksigen yang kita hirup, nitrogen buat kebutuhan nutrisi tumbuhan. Lalu ada karbon dioksida, udara yang kita keluarkan. Coba sekarang kita hirup napas. Nah, itu yang dihirup adalah oksigen. Lalu keluarkan. Itu adalah karbon dioksida. Lalu ada lapisan tipis. Tahu gak ini apa? Coba dilihat. Bukan. Sebelum stratosfer ada lapisan yang sangat tipis yang melindungi bumi. Ozon. Pernah dengar kata ozon? Kalau ozil? Kelas 2B. Ozon itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari sinar UV atau sinar matahari. Oke, coba. Konsentrasi. Oke, coba. Konsentrasi. Lihat, perhatikan ini apa namanya? Penghapus. Kalau ada di udara atau di litosfer, udara ya. Udara itu apa? Atmosfer. Kalian harus menimbulkan suara. Mau tepuk tangan, mau teriak, mau itu boleh. Pokoknya pakai suara, paham? Coba tentukan, mau au boleh. Mau nggak boleh guguk. Oke, di udara ya. Satu, yang tidak ikut, ayo nanti ibu tes lagi. 1, 2, 3. Kurang konsentrasi. Kalau ini ada di udara, kalian timbulkan suara. Suara apa aja? 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Siapa yang nyanyi? Oke, udah ada Babe, Aira. Oke, 2. Kita cari korban lagi, sepakat? Oke, perhatikan. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ayo, siapa yang bikin suara? Oke, tepuk tangan. Oke, Lukman dan Aira. Coba. Aira, lapisan bumi, lapisan atmosfer yang melindungi bumi disebut? Oke, Lukman. Lapisan udara yang melingkupi, yang menyelimuti bumi, itu definisi dari apa? Benar, atmosfer. Nah ya, langsung, hei perhatikan. Udah itu lapisan ozon, perhatikan ya. Ozon ini adalah untuk melindungi bumi dari apa? Dari sinar matahari. Ini bukan telur ceplok. Ini matahari. Apa? Sinar matahari yang masuk ke bumi itu dijaga oleh ozon agar masuknya itu tidak berlebihan. Kalau hilang lapisan ozon ini, apa yang akan terjadi? Pertama, kita akan terkena kanker kulit. Nauzubillah. Kedua, tanaman akan cepat mati. Penting nggak lapisan ozon? Penting buat keberlangsungan kita hidup di manusia. Oke, baru sampai lapisan ozon. Nanti selanjutnya kita bahas lagi. Kita ucapkan alhamdulillah. Sebelum itu kita akan ada tes dulu. Ini akan dimasukin nilai ya.
Boleh diisi sekarang, boleh diisi pas waktu istirahat. Tapi kumpulkan, paham? Duduk dulu. Di sini ada pertanyaan, berbagai pertanyaan tentang yang sudah kita dijelaskan. Nanti kasih nama. Mau udah istirahat ya? Mau udah istirahat? Harus diisi ya, jangan tidak diisi. Oke, sok rapi-rapi. Yang istirahat pertama Ikhwan.